Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari beliau mengenai manfaat sosial dan spiritual dari puasa. Setelah itu juga kita akan tanya jawab mengenai topik hari ini. Kalau gitu langsung aja Ustadz tausiahnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema puasa sebagai nilai spiritual dan juga sosial dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari ayat ini ada 4 esensi. Yang pertama adalah Allah menyerukan kepada orang yang beriman. Artinya yang Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, esensinya adalah diwajibkannya berpuasa. Artinya puasa adalah ibadah yang wajib yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa puasa telah ada ibadah ini sebelum Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, bahwa esensi ini adalah bahwa ibadah puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berbeda dampaknya dan juga fungsinya dan manfaatnya bagi nilai-nilai spiritual dan juga sosial. Itu sangat besar. Yang pertama, dalam segi spiritual, jelas kita akan meningkat ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, salah satunya adalah puasa adalah sebagai madrasah, ya, pendidikan, tarbiyah, latihan untuk rohani kita. Karena yang namanya rohani juga harus dibina, wabil khusus dengan ibadah puasa, untuk menaklukkan daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah. Ada yang namanya nafsu membawa kebahagiaan, cenderung dia kepada amal-amal solih. Ada juga nafsu yang membawa kepada keburukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam unsur sosialnya, puasa juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa. Salah satunya adalah merasakan penderitaan dan bersyukur kepada Allah, kepada orang-orang yang memang dia tidak mampu untuk makan dan minum setiap harinya. Kemudian yang kedua, diajarkan untuk sabar. Yang ketiga, diajarkan kita untuk berhati-hati ketika melakukan segala sesuatu, karena fi kulli ay ardin nata, ya, dimanapun kita itu berpijak di situ ada aturan, ada norma-norma, ada rule dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melakukan interaksi sosial, baik itu hablum minallah wa hablum minan nas, itu memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang sudah berlaku dalam syariat Islam. Kemudian di dalam puasa juga diajarkan dengan yang namanya berbagi. Seperti contoh, ada yang namanya membayar fidyah. Bagi orang yang meninggalkan puasa ada namanya fidyah. Atau mungkin ya ada juga orang yang melanggar daripada syariat berpuasa. Sebagai contoh, berhubungan badan suami istri di bulan puasa. Itu kan it'amu ta'amu miskin. Harus memberikan 60 orang miskin. Ya, nah itu juga sebagai refleksi sosial. Artinya kalau kita melanggar daripada aturan Allah, berarti ada punishment-nya, ada hukumannya. Salah satunya adalah ya tadi, memberikan makan kepada orang miskin. Nah inilah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas setiap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai penguat iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga nilai-nilai spiritual dan juga sosial bisa kita dapatkan, bahkan meningkat lebih lagi kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan betul sesuai dengan syariat Rasulullah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Berikutnya kita juga akan tanya jawab nih Ustadz mengenai tema hari ini, tapi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita akan tanya jawab nih. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat spiritual utama dari menjalankan ibadah puasa? Baik, Masya Allah. Tadi telah disampaikan sebenarnya ya, bagaimana manfaat daripada puasa dalam segi spiritual. Yang pertama kita menambah iman dan takwa kepada Allah. Nah yang paling penting tadi, melatih nafsu kita. Karena yang namanya nafsu, dia sudah ada tabiatnya itu mengajak kita ke dalam keburukan. Nah, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena kita semua manusia itu pasti memiliki yang namanya hawa nafsu. Ya, seperti nafsu biologis, makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, cara ampuh untuk meredam dan menaklukkan nafsu adalah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa, nafsu itu akan ditekan sehingga dia tidak bisa mengikuti apa yang ia inginkan, seperti makan, minum, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pelatihan rohani agar kita bisa mengendalikan nafsu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai spiritualnya adalah melatih kesabaran kita. Sabarkah kita ketika menghadapi sesuatu yang memang kita itu inginkan, tapi ternyata tidak bisa kita lakukan. Contoh misalkan kita berhubungan biologis dengan suami dan istri, boleh nggak kita itu? Boleh. Tapi kalau di bulan puasa yang tadinya halal menjadi haram. Nah, sabar nggak kita untuk menghadapi itu gitu? Nah, artinya ketika kita sudah bisa sabar ya menghadapi itu, maka perlahan ya nafsu kita itu akan mulai mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Karena bagaimana kita sudah tahu bahwa nafsu itu dilatih dengan cara berpuasa. Seperti juga makan contoh. Kita boleh halal makan apapun gitu ya sesuai dengan syariat Islam. Tapi di bulan Ramadan ada batas waktunya. Kita tidak boleh makan semau kita ya, tentunya sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Nah, itulah mengapa kita dilatih kesabarannya di dalam bulan puasa ini, sehingga ketika kita selesai bulan puasa, kita akan mengalami sifat rohani yang bagus, yang baik, sehingga nafsu kita itu bisa kita redam di kehidupan berikutnya. Baik Ustadz, sebenarnya puasa itu dapat membantu seseorang akan mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan batin nggak sih Ustadz? Ya, saya rasa jelas ya. Puasa itu mampu mengurangi stres. Kenapa? Karena yang tadi nafsunya ditekan, baik nafsu biologis dan juga nafsu makan dan minum. Seseorang tak kala dia berpuasa, dia akan kehilangan sebahagian energinya untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau kita lihat kan banyak orang yang berpuasa kerjanya tidur aja. Jadi dia mager ya kalau bahasanya, malas melakukan segala sesuatu. Nah, itu juga bisa. Karena biasanya stres itu terjadi karena temperamental atau tekanan yang luar biasa gitu ya. Dan itu akan memicu jantung untuk terus memompa darah dengan lebih. Jadi tekanan darah itu tinggi, ibaratnya seperti itu. Nah, itulah mengapa puasa ada. Ketika kita melakukan puasa, maka kita tidak makan dan minum. Sehingga darah itu cenderung akan kental. Iya, jadi ketika kental, nah tadi detak jantung pun akan slow, akan pelan, sehingga terjadinya yang namanya ya lebih nyaman, lebih enak. Ya makanya jarang orang berpuasa itu artinya sering marah-marah gitu. Kalau yang puasanya bener ya. Tapi kalau yang dia puasanya ya kurang bener gitu, maksudnya dikit-dikit nyolong minum atau makan, ya cenderung dia akan labil dan terkena stres. Jadi bisa puasa itu dijadikan yang namanya terapi untuk stres. Baik.
Oke Ustadz, ngomong-ngomong tentang emosional nih, bagaimana jika orang udah berpuasa tetapi tetap memiliki emosional yang tinggi? Apakah masih salah dalam berpuasanya atau memang sifatnya yang seperti itu? Baik, saya rasa ada dua ya. Yang pertama, memang karakternya seperti itu. Oke. Jadi dia memiliki karakter temperamental sehingga tak kalah disinggung sedikit atau ada masalah sedikit mendapat tekanan, maka dia akan naik darahnya gitu ya. Nah, justru dengan puasa inilah tadi yang kita sampaikan, yang sama-sama kita pelajari, bahwa orang yang berpuasa dia akan mampu dan belajar untuk menahan emosinya. Baik. Karena detak jantung lebih pelan, sehingga ya tadi ada hal-hal yang memang harus dia tahan, jadi dia ada rem. Ya, oleh karena itu orang yang emosional, temperamental, rajin-rajinlah berpuasa. Gitu. Yang kedua, ya memang itu sebagai tamrinan ya. Tamrinan latihan tergantung kondisinya. Marah itu juga bukan berarti ada yang marah dia memang dikit-dikit marah ya dan lain sebagainya, tapi sebenarnya enggak juga. Intinya puasa mampu untuk meredam daripada emosi kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Oksigen ID nih, tapi setelah yang satu ini. Balik lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan teman-teman Oksigen ID nih. Di luar orang yang memiliki penyakit tertentu yang memang tidak bisa berpuasa nih Ustadz, sebenarnya apa sih penyebab generasi Gen Z nih atau generasi-generasi yang lain sekarang malas banget berpuasa, masih banyak sekali kalau siang hari diem-diem ke warteg gitu ya? Apa mereka kurang edukasi atau memang mencari validasi kalau dia memang keren karena sudah melanggar aturan gitu, gimana Ustadz? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama penyebabnya menurut saya adalah kurangnya ilmu dan juga motivasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas orang yang kurang motivasi, dia tidak mengetahui manfaat dari puasa dan juga tujuan dari berpuasa, dia akan cenderung untuk mengabaikan perintah ini. Sehingga ketika dia di bulan Ramadan pun yang notabene orang banyak yang berpuasa, dia bisa melanggar. Dan yang kedua, bisa jadi memang hatinya sudah beku. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi hatinya sudah sakit. Kemudian Allah tambahkan sakitnya sehingga dia tidak akan sadar kalau dia tuh telah melanggar perkara-perkara yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang kedua ini kalau orang sudah terkena penyakit hati itu susah untuk disembuhkan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita untuk terus menjaga motivasi kita, pengetahuan kita tentang tujuan daripada setiap ibadah, karena pada hakikatnya segala yang disyariatkan Allah untuk kita dan Nabi Muhammad SAW itu untuk kebaikan kita pribadi. Iya, jadi semuanya kembali kepada masing-masing diri pribadi. Oke. Lalu sebenarnya apa sih manfaat sosial bagi kita terhadap sesama muslim, Ustaz? Tadi yang sudah kita sampaikan juga sebenarnya ya, nilai-nilainya adalah nilai moral, melatih kesabaran, melatih emosi, kita melatih untuk saling berbagi. Kalau di Indonesia tradisinya ya kita ada takjil gratis ya, biasanya di masjid-masjid atau musola di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, itu melatih kita untuk sabar dan saling berbagi. Makanya berpuasa banyak sekali hikmahnya dan manfaatnya untuk kita pribadi. Kalau mungkin Allah tidak menyuruh berpuasa kita dalam 1 tahun itu ya 1 bulan full, ya mungkin kita memiliki sifat atau moral yang kurang bagus. Oleh karena itu Allah sangat sayang kepada kita, menjadikan 1 tahun ada 1 bulan untuk kita latihan ya dalam rangka kita melatih diri kita untuk melanjutkan kehidupan berikutnya yang lebih baik. Wallahu a'lam. Berarti memang banyak sekali manfaat-manfaat yang diambil dari
puasa gitu ya Ustadz ya. Betul. Baik Ustadz, saat ini kita berada di penghujung acara, kita sudah mendekati waktu berbuka puasa dan terima kasih untuk teman-teman pemirsa Oksigen ID di rumah telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.